Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada pagi hari ini Allah mengumpulkan kita di rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini di bulan Ramadan, di tempat yang baik, di hari yang baik, di bulan yang baik. Dan insya Allah kita pada pagi hari ini kumpul di rumahnya Allah ini termasuk orang-orang yang baik pula insya Allah. Salat dan salam semoga Allah sampaikan kepada kedua sahabat kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita sengaja memajukan jadwal kajian rutin kita karena besok itu hari libur ya, tanggal merah. Biasanya kalau hari Jumat ramai Ustaz. Kalau hari kerja Senin sampai Kamis ini biasanya padat acara. Dan pada hari ini juga banyak acara ya. Ada tamu juga dari Jakarta. Terus acara dengan kabupaten kota di depan juga ramai. Sehingga banyak karyawan-karyawati juga ikut dengan acara-acara tersebut. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang ada agenda dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun yang hadir pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan pembacaan tilawah Quran oleh Mbak Angel. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha minhuma rijalan katsira wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Terima kasih kepada Adinda Angel yang telah membacakan isi Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang mendengar dan membacanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita pada pagi hari ini akan mengangkat tema tentang Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk jalan, karena memang besok 17 Ramadan ya. Jadi memang dalam rangka Nuzulul Quran, di mana hari di mana di bulan Ramadan ini adalah hari di mana diturunnya Al-Quran. Mudah-mudahan dengan materi ini kita bisa menjadi motivasi kita untuk senantiasa terus-menerus dekat dengan Al-Quran. Di tengah-tengah kita sudah ada pemateri yang sudah hadir bersama kita. Nama beliau Ustadz Henry Safrijal SAG MH, Sarjana Agama Master Hukum tadi. Beliau saat hari juga sebagai ASN di Kementerian Agama, kantor KUA di Tanjung Karang Pusat. Nah, jadi kalau ini masih muda Ustaz. Kalau ada yang menikah lagi kedua juga boleh hubungi Ustaz ya. Pak Ujang, nah ini Pak Ujang begini masih Ujang. Besok lagi. Kalau mau apa? Kalau Bapak Ibu mau konsultasi, AA mau nambah, saya ke Ustaz Menteri nanti ya. Sesuai ayat tadi. Bisa. Puasa menikah. Baik, kita langsung saja dengarkan materi dari Ustaz Henry. Mudah-mudahan kita sekali lagi kita simak dan kita bisa merenungi dan insyaallah bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Kepada Ustaz Henry kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling mahal dalam hidup dan kehidupan adalah hidayah Allah. Ya, itu sangat mahal sekali. Kenapa sangat mahal? Karena tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau tidak semua orang bisa menjaga hidayah yang Allah berikan kepadanya. Kita bisa lihat dalam sejarah Islam memberitahukan kepada kita bagaimana paman Rasul Abu Thalib yang beliau selalu membela dakwah Rasul, selalu mendukung, bahkan berada di garda terdepan untuk membela kalau Rasul ada apa-apa. Tapi di akhir kehidupannya dia tidak beriman kepada Allah. Bahkan kita lihat saja istri seorang nabi saja. Kita ingat istri Nabi Lut alaihissalam. Padahal dia bersampingan, berdekatan dengan Nabi Lut alaihissalam.
Tapi di akhir kehidupannya pun istrinya pun juga tidak beriman kepada Allah. Jadi artinya hidayah itu sesuatu yang mahal, sesuatu yang sangat mahal. Makanya Allah katakan kepada kita dalam Al-Quran dalam surat Al-Qasas, A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, makanya kehadiran kita di sini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti yang enggak hadir enggak dapat hidayah, bukan. Ya, boleh jadi karena kesibukannya. Saya yakin mereka juga kepengen mau hadir di sini. Cuma karena mungkin tamu ada datang dan segala macamnya. Memang kalau momen pagi-pagi ini kalau ngisi taklim ini ya begitu kondisinya ramai. Kesibukan tuh ramai begitu. Makanya kadang-kadang kalau taklim itu mereka zuhur. Ya, saya berapa tempat itu biasanya sudah zuhur. Gitu. Di BKP ya, dia kalau sudah zuhur mau tidur ya silakan, enggak apa-apa. Ya, tapi insya Allah kita berharap mudah-mudahan Allah selalu berikan hidayah kepada kita hingga akhir hayat kita dan dalam keadaan sebagai seorang muslim dan sebagai seorang mukmin. Ini Bapak sekalian Allah SWT. Apalagi ada satu doa yang luar biasa. Doa luar biasa ini diungkapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Allah. Apa doanya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Yang menarik itu adalah yang di ujungnya. Saya mengatakan menarik di ujungnya. Karena kenapa? Beliau adalah orang pilihan Allah, tetapi beliau meminta apa di ujungnya? Wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Masukkan aku ya Allah dengan rahmatmu di antara hamba-hambamu yang soleh. Luar biasa. Padahal Nabi loh, sudah orang pilihan, betul gak? Sudah pasti soleh, betul gak? Ya, tapi dia masih meminta kepada Allah, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Masukkanlah aku dengan rahmatmu ya Allah di antara hamba-hambamu yang soleh. Ini Bapak sekalian rahmatullah semata. Nah, makanya kehadiran kita di sini dalam rangka untuk apa? Membentuk pribadi kita menjadi orang-orang yang soleh. Ya, orang yang soleh. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa taala, kita berharap segala apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan ini yang merupakan hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memberikan kebaikan kepada kita nantinya, yaitu berupa ketakwaan, penghapusan dosa, dan juga layak kita menjadi hamba-hamba Allah yang nanti dipanggil dengan sebagai hamba-hambanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, itu yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beri salam atau kita sanjungkan selalu pada qudwah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa taala, salah satu sebutan daripada bulan Ramadan itu di antara banyaknya sebutan. Ramadan disebut dengan syahrul tarbiyah. Ramadan disebut juga dengan syahrul jihad, ya. Karena kalau dikatakan tarbiyah kan dia membentuk pribadi kita, mendidik kita. Dikatakan syahrul jihad karena di bulan Ramadan banyak terjadi jihad. Jadi kalau ada orang yang di Ramadan santai-santai, nah berarti mengingkari daripada esensi daripada Ramadan itu sendiri. Karena Ramadan adalah bulan jihad gitu. Jadi bukan tidur-tiduran gitu. Ya. Nah, ini kemudian lagi nama yang lain lagi di Ramadan itu apa? Bulan maghfirah, syahrul maghfirah. Bulan yang menghapuskan dosa-dosa kita. Disebut juga dengan syahrul rahmah, syahrul mubarak, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah. Jadi begitu banyak. Nah, salah satu di antaranya lagi adalah apa? Ramadan itu adalah syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Bulannya Al-Quran. Karena kenapa?
Sudah secara jelas Allah menegaskan Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Makanya wajar disebut dengan bulan Al-Quran. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah di ayat 185-nya. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hingga akhir ayat. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an di dalamnya. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan sebagai pembeda. Ini Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah jelas di sini Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan. Makanya segala sesuatu yang disematkan dengan Al-Quran dia pasti mulia. Ya, sesuatu yang disematkan dengan Al-Quran dia pasti mulia. Kita ingat yang membawa turun Al-Quran siapa? Malaikatnya apa? Jibril. Menjadi mulia, menjadi penghulu daripada malaikat. Karena kenapa? Dia membawa Al-Quran. Nabi Muhammad dari 1000 banyak nabi-nabi yang tercatatkan 25, yang dikenalkan 25, ribuan nabi, tapi Nabi Muhammad menjadi mulia karena kenapa? Al-Quran juga. Ya, bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa di antara bulan-bulan yang 11 yang lainnya karena kenapa? Al-Quran juga. Gitu. Makanya istimewa bulan Ramadan itu. Ya, bahkan ada satu malam yang juga istimewa. Malam apa? Lailatul Qadar, yang pahalanya satu malam itu sama dengan 1000 bulan, bahkan lebih. Kalau kita pahami kalimatnya itu Lailatul Qadri khairun min. Malam Lailatul Qadar itu kebaikannya min, dari 1000 bulan. Jadi ngitung kebaikannya itu dari mana? Dari 1000, bukan dari angka 0. Cukup Pertamina saja ngangkat 0. Nah, gitu. Ya, kalau angkat Pertamina kan dari 0 ya Pak. Ya, tapi dengan Al-Quran itu ngitungnya dari mana? 1000 Lailatul Qadar itu. Artinya apa? Lebih dari 1000 gitu. Kalau kita konversi 1000 bulan itu sama dengan 83 tahunan kurang lebih. Jadi satu malam itu orang sudah beribadah. Kalau dia dapatkan Lailatul Qadar itu, dia sudah beribadah kurang lebih selama 83 tahun. Dapat pahala ibadah 83 tahun. Allah Akbar. Ya. Makanya kita godaan yang paling terbesar, karena kan Lailatul Qadar itu kan di akhir-akhir 10 terakhir Ramadan. Nah, kita enggak mempersiapkan pulang kampung. Mama gitu ya. Ya, ini kadang-kadang berburu diskon di akhir bulan. Ya, berburu diskon 50% plus 30%. Wow. Padahal ini bonus Allah lebih besar lagi daripada itu, gitu loh. Ya, lebih besar lagi daripada itu yang diberikan oleh Allah. Nah, artinya Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, setiap orang yang dekat dengan Al-Quran dia pasti mulia. Umat Nabi Muhammad menjadi khairul ummah, menjadi umat yang terbaik. Bahkan umat-umat Nabi yang lain belum bisa masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad masuk semuanya. Karena kenapa? Al-Quran. Karena Al-Quran. Ini Bapak sekalian rahmatullah subhanahu. Jadi akan ada kemuliaan kita dapatkan dengan Al-Quran. Oleh karena itulah makanya Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Rasul pernah ngadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sikap umatnya terhadap Al-Quran. Ya, Rasul pernah ngadu kepada Allah karena sikap umatnya terhadap Al-Quran. Apa sikap umatnya? Allah berkata dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, mengadu kepada Allah, ya Rabbi,
wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, umatku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mereka mengambil Al-Quran ini, menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang mahjur, yang diacuhkan oleh mereka. Ya, coba lebih lama baca Al-Quran apa baca WA? WA. Jurat ya WA. Ya, lebih banyak melihat status dengan TikTokan atau dengan Al-Quran? TikTokan. Orang baru baca Al-Quran baru berapa itu? Tapi kalau TikTokan mau ngantuk apapun, wah itu lihat terus sambil tiduran lah begitu. Bener nggak? Betul. Tapi kalau Al-Quran sembari duduk ngantuk. Tapi kalau buka WA, wah masya Allah sambil tidur juga bisa. Panas kata ujang juga kalau Al-Quran. Iya. Ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu. Ini Rasul pernah ngadu kepada Allah. Umatku itu menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diacuhkan, dan dicuekkan begitu saja. Gitu. Ya, perhatikan aja lah kalau kita mau renungkan. Ya, kita di dalam Al-Quran Allah katakan, idza quri'al Qur'an fastami'ulah wa ansitu lakum la'alakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran kepada kalian, dengarkan dan perhatikan, la'alakum turhamun, supaya kamu mendapatkan apa? Rahmat dari Allah. Nah, itu kan jadi Allah. Kita enggak, orang baca Al-Quran ngobrol, buka status, gitu loh. Padahal kita dibikin Allah rahmat. Nah, ini kalau yang Rasul ngadu tadi, umatku itu terhadap Al-Quran apa? Diacuhkan Al-Quran itu. Ya, dicuekan. Apalagi keren. Tadi kan dibacakan ayatnya tentang menikah. Makanya saya berpikir ini kayaknya mau menikah ini. Curhat ini. Ya, yang kori kita tadi kayaknya mau nikah ini nih. Curhat. Sampai dibaca ayat itu, tahu yang ceramah itu penghulu. Pesanan Pak Udi ya. Alhamdulillah. Pesanan kalau dia. Ya. Dan kalau kita perhatikan, Bapak sekalian Ahmad, kalau dalam pernikahan kan sering dapat apa? Seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Tapi jadi mahar ke Al-Quran. Sampai sekarang ada buka Al-Qurannya. Jadi cuma mengambil sakralnya aja, nikahnya itu ada dengan Al-Quran, tapi nggak dibaca Al-Qurannya itu. Ini yang terjadi. Ya, Bapak sekalian Ahmad, itu yang dikatakan Rasul tadi. Karena umatku itu ya Allah, Rasul ngadu kepada Allah, qala rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabb, ya Tuhanku, umatku itu nanti menjadikan aku sebagai sesuatu yang diacuhkan, dicuekkan begitu saja. Diabaikan begitu saja. Lihatlah, bukan sekedar mengacuhkan bacaannya saja, orang-orang yang ahlul Quran aja itu juga diacuhkan. Lihat, kita lebih senang kadang-kadang kan melihat selebrasinya Ronaldo, nah, misalnya begitu, atau Lionel Messi kemana, ya seperti begitu. Tapi ketika habis Al-Quran, nggak ada orang yang komen. Betul nggak? Nggak ada orang yang perhatikan. Yang habis Al-Quran itu usia 7 tahun, 5 tahun sudah habis Al-Quran, Masya Allah. Coba perhatikan, yang nonton Hafiz cilik banyak nggak kita? Coba kalau nonton yang Andre itu, wah pasti rame tuh. Atau OPJ, wah pasti rame. Iya, ini yang habis Al-Quran saja itu begitu. Itu tadi dikatakan Rasul tadi. Jadi bukan sekedar mengacuhkan di baca. Orang yang ahlul Quran saja itu kadang diacuhkan, dicuekkan. Gitu. Coba lebih menghormati siapa? Antara pejabat dengan orang yang ahlul Quran. Jabat. Pasti udah duduknya di sini, nanti yang ahlul Quran itu apa? Disuruh pinggir, di sana aja duduknya dekat ini. Nah, gitu. Betul nggak? Karena kalau duduk di situ dipindahin lagi tuh yang ahlul Quran. Padahal dia lebih luar biasa. Begitu. Orang yang mulia. Nah, ini Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala.
Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan singkat kita diskusi nanti bersama-sama, apa sih sikap kita kepada Al-Quran? Karena tadi Al-Quran memuliakan kita. Oleh karena itu, kalau kita ingin mulia dengan Al-Quran, kita punya sikap. Apa sikap kita? Yang pertama sikap kita adalah tasdiquhu wa imanu bih. Ini pertama, membenarkannya dan mengimaninya. Tasdik itu membenarkan, ya. Iman meyakininya, ya. Kayak mana kita akan berinteraksi dengan baik dengan Al-Quran kalau yang pertama ini belum tertanam dalam diri kita? Susah, gitu loh. Kalau kita belum memahaminya, maka kunci pertama kita itu apa? Meyakininya, membenarkannya, dan mengimaninya. Itu yang pertama, ya. Mengimaninya, membenarkannya. Membenarkan apa? Al-Quran itu adalah petunjuk. Yang pertama. Adalah Al-Quran kan katakan tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Itu dulu yang kita harus pahami. Kita harus meyakini dan membenarkan Al-Quran itu petunjuk. Kita ada apapun, ada masalah apapun, nih petunjuk itu harus kita buka. Kayak mana kita akan selamat jalan? Kita kan kadang-kadang begitu. Kalau kita mau pergi kemana-mana, karena belum tahu tempat tujuan, kita buka apa? Google Map atau WhatsApp. Iya kan? Ada pakai petunjuk. Nah, bagaimana kita akan bisa selamat hidup di dunia maupun di akhirat kalau petunjuknya kita nggak yakin? Betul tidak? Ya. Kadang-kadang petunjuk Al-Quran itu kalah dengan petunjuknya Mbah Dukun. Ya, orang pintar. Ini kan tahun 2024 kan akan mulai kampanye nih. Ini banyak yang datang dulu ke dukun. Kayak mana, Mbak? Cak dulu nih. Garis tangan saya ini lolos apa enggak? Ya. Baik itu nanti wali kota tahu, bupati tahu, DPRK ataukah gubernur kah, itu pasti datang ke dukun dulu. Gitu loh. Ya. Karena itu ceritanya bukan cerita-cerita bohongan, bukan ngada-ngadain. Gitu loh. Saya punya saudara, dia cerita, dari mana? Kemarin bang, nemenin calon. Kemana? Ini datang ke dukun di daerah Jawa situ. Dari mana lagi? Ke Kalimantan situ juga. Laris dukun ini. Jadi kadang-kadang kita mempercayai perkataan yang lainnya cuma daripada Al-Quran. Padahal dia petunjuk. Hidup kita akan bisa terarah dengan baik kalau kita dengan Al-Quran. Ya, segala masalah apapun saja ada solusi dalam Al-Quran. Kan itu petunjuk kita. Gitu. Ya, sering sekali kalau misalnya kita dalam rumah tangga, dalam kehidupan keluarga, yang sering menjadi masalah apa? Bagi warisan. Betul nggak? Betul. Wih, kenceng bener. Saya gede Ustaz juga. Saya banyak ya. Bukan banyak. Itu nggak dapat, kenceng suaranya. Karena beliau perantau udah habis di sana. Habis dulu. Ada habis duluan gitu loh. Ya, ini akhirnya apa? Membuat hubungan nggak baik seperti begitu. Padahal Allah sudah bikin solusi. Ada pembagian waris yang sudah baku, nggak bisa diubah, itu baku yang harus diungkapkan kepada kita. Gitu. Dan Allah ketika menurunkan tuntunan itu kepada kita untuk kebaikan kita, sudah Allah renungkan, Allah sudah pertimbangkan itu yang terbaik. Ini Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kita kadang-kadang kalau ngebagi waris itu apa? Dibagi duluan. Kalau dibagi duluan pasti aman. Enggak juga rupanya. Enggak juga. Ada kita jauh dari tuntunan Al-Quran, tetap ada masalah. Ya. Ini karena saya selalu mendalami masalah waris. Jadi sering banyak orang masuk tadi masalah waris ke saya juga di kantor. Ya. Ini Bapak sekalian rahmatullah. Jadi kalau kita ingin mulai dengan Al-Quran, sikap kita pertama apa? Tadi meyakinkan Allah itu sebagai petunjuk.
hudan. Maka kalau dia sudah kita jadikan sebagai petunjuk, yakin kita akan dekat terus dengan Al-Quran. Betul nggak? Sama seperti kita akan pergi jalan ke suatu tempat, kita akan nggak lepas tuh alat ini, betul nggak? Petunjuk itu 200 meter akan belok ke kanan. Lalu ada jalan kurang lebih 8 kilo lagi. Nah, lurus saja, udah. Kita ngomong lagi. Ya, ini. Jadi kita harus yakinkan dulu Al-Quran itu petunjuk. Gitu. Yang kedua, kita harus meyakinkan juga sebagai petunjuk, Al-Quran itu sebagai obat. Syifa'ul lima fis sudur. Obat bagi jiwa kita. Itu kita yakinkan terlebih dahulu. Ya, ini Bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang kita dapatkan banyak orang yang sembuh dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Ada satu kasus seorang muslimah, dia tinggal di daerah Depok. Ya, suatu ketika dia diponis oleh dokter itu dia memiliki penyakit yang akut, kanker otak yang sangat akut. Ya, paling katanya tuh udah stage 4. Jadi paling bisa bertahan itu antara 3 tahun 5 tahun anak kata dia. Lalu apa kata dia? Ya Allah, kalau memang itu takdirku 3-5 tahun itu aku akan menghadapmu, maka berikanlah kesempatan kepadaku ya Allah, selama waktu itu aku bisa menghafal Al-Quran. Itu ditekadkan. Gitu. Ya, kalau ada orang diponis kayak gini, apa ujungnya? Gak mau nikah, ntar kesian suaminya. Betul gak? Iya kan? Padahal nikah aja, kalau mau sakit nanti 2 tahun 3 tahun menikah, lain lagi takdirnya. Gitu. Akhirnya Pak, 3 tahun dia dekat dengan Al-Quran. Ya, sampai akhir dengan seizin Allah dia hafal Al-Quran. Dia hafal Al-Quran. Lalu apa yang terjadi? Ketika dia periksa, datang lagi ke dokternya, kaget dokternya. Karena kenapa? Penyakitnya sudah gak ada lagi. Gak ada lagi. Karena kenapa? Dia selalu interaksi dengan Al-Quran. Makanya kalau kita disuruhkan kita baca Al-Quran, itu baca Al-Quran itu kan menyehatkan tubuh kita. Gitu. Ya. Makanya kalau kita lihat para sahabat itu gak ada yang sakit, begitu ya. Karena saya kan baca Al-Quran, gerak itu, ya, sehingga apa? Sel-sel darah tubuh mengalir dengan baik karena Al-Quran. Jadi obat Al-Quran itu. Ya, selain dia petunjuk, ya kita yakinkan dia obat. Ada masalah apapun, yuk buka Al-Quran. Bukan lari ke kafe, nggak selesai masalah kita. Lagi mana loh? Kafe ngapain? Gue lagi pusing. Selesai dari kafe, pusing lagi. Nggak selesai kuncinya. Maka apa? Al-Quran itu syifa, obat yang akan menyembuhkan kita. Makanya kita yakin, harus yakinkan dulu kita diri kita itu. Ya, ini makanya Bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya, para ulama-ulama dulu, orang-orang saleh dahulu, kenapa mereka tuh jarang sekali penyakitnya, jarang sekali sakitnya, padahal kerja mereka itu kan luar biasa. Ya, kita kan sebentar-bentar sakit, betul nggak? Gitu. Bahkan kalau disuruh general check up, insya Allah pada lari semuanya. Karena takut buat terdeteksi banyak penyakit, jadi penyakit banyak pikiran. Begitu loh. Ya, akhirnya stroke. Nah, udah stroke, innalillahi. Nah, stres, stroke dan segala macam. Nah ini Bapak sekalian, jadi kita harus yakinkan dulu petunjuk itu adalah Al-Quran. Ada masalah, ada problem, cari di Al-Quran. Pasti akan ada ketemu dari masalahnya. Gitu. Ya, pasal kita ada Al-Quran itulah petunjuknya. Bahkan apa? Kita ada kesakitan dan segala macamnya, Al-Quran itulah obatnya. Ya, sakit hati, kata orang nggak bisa tuh obatnya, betul ya? Sakit hati nggak bisa obatnya tuh, gitu. Walaupun udah minta maaf, nggak bisa tuh dihilangkan. Bisa, kalau kita mau memaafkan. Abu Bakar As-Siddiq, salah seorang sahabat Rasul,
orang yang paling dekat dengan Rasul. Sisi-sisi manusiawinya pasti ada. Suatu ketika terjadi peristiwa hadisul ifki, yaitu berita palsu tentang tuduhan kepada istri Rasul Aisyah. Nah, ini tuduhan palsu itu namanya apa? Peristiwanya hadisul ifki. Dituduh Aisyah itu berselingkuh. Nah, bayangkan kejam sekali nih. Orang ada yang menuduh Aisyah itu berselingkuh. Dan Aisyah itu adalah anak daripada Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq punya pembantu yang dia itu pembantu itu sudah selalu dibimbing atau sudah diberikan kebutuhan hidupnya dari sejak kecil sampai dia menikah. Apa yang terjadi? Pembantunya itu menikah karena lemah imannya, ikut-ikutan juga menyebarkan fitnah itu. Betapa nggak keselnya Abu Bakar. Sampai apa katanya? Kata Abu Bakar, kalau sekiranya apa yang terjadi peristiwa ini nggak benar, kalau turun Al-Quran menyatakan Aisyah itu bersih, saya tidak mau lagi berikan bantuan kepadanya. Putus hubungan. Ya, wajar manusiawi, kesel seperti begitu. Ya, sangat marah dia. Udah dibantu dari semenjak kecil, tapi dia malah menolak dari belakang. Akhirnya apa? Turunlah ayat Al-Quran itu diungkapkan surat An-Nur. Cerita tentang hadis itu dibahas di situ dalam surat An-Nur. Lalu menyatakan Aisyah itu bersih dari segala tuduhan. Lalu apa? Abu Bakar melaksanakan apa yang sudah diikrarkan tadi. Diputus tuh, nggak mau diberikan lagi. Ya, tapi selang berapa saat berikutnya turun ayat Al-Quran lagi. Apa kata Allah dalam ayat Al-Quran tersebut dikatakan dalam surat An-Nur juga? Ya, walaitarul akbar minkum, tidaklah sepatutnya orang yang tadikan oleh kemuliaan, empat minkum, kemuliaan di antara kalian tidak mau memberikan kepada saudara kerabatnya, kepada fakir miskin dan orang berhijrah jalan Allah. Hendaklah engkau memaafkan dan berlapang dada. Tidak kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosamu. Apa kata Abu Bakar? Rupanya Allah ngasih saya solusi ini. Memaafkan. Betul-betul dari hati. Ini enggak, ya gue maafin, tapi hati gue belum bisa ya. Karena kenapa? Sampai kiamat gue maafin dulu. Enggak selesai masalahnya. Rupanya apa? Sadar Abu Bakar, kalau dia enggak memaafkan, ujungnya apa? Dia pasti ngomongin orang itu terus. Betul enggak? Kalau udah ngomongin orang, dosanya apa? Nambah. Nah, maka kata Abu Bakar, aku lebih baik memaafkan dia. Ini, itu dikatakan apa? Solusi-solusi diberikan dalam Al-Quran kepada kita. Dia sebagai petunjuk dan juga sebagai obat dalam segala hal apapun bagi diri kita. Ini yang pertama. Sikap kita pertama apa? Meyakininya, mengimaninya, dan membenarkan apa yang dapat dalam Al-Quran. Semua dalam Al-Quran adalah sebuah kebenaran. Ya. Kemudian yang kedua, bagus kan Ahmad SWT. Kalau kita sudah mengimaninya, sudah membenarkannya, maka yang kedua, kita akan mudah untuk membacanya. Jadi kalau kita belum malas membaca Al-Quran, kita belum memahami Al-Quran sebagai petunjuk. Kan kita memahami Al-Quran sebagai obat, maka kita malas membacanya. Nah kalau ini sudah ada di kita, maka yang kedua apa? Kita akan mudah untuk membacanya. Makanya kita lihat Imam Syafi'i selama Ramadan itu luar biasa dengan sikap kepada Al-Quran. Imam Syafi'i itu selama di bulan Ramadan, satu bulan itu dia mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Subhanallah. Ya, daripada subuh sampai menjelang maghrib sekali khatam. Daripada isya sampai menjelang subuh sekali khatam. Itu Imam Syafi'i. Kita udah 15 Ramadan belum baca-baca ayat Al-Quran. Tobat ya. Udah 15 Ramadan nggak baca Al-Quran sama sekali.
1 juz belum dapat, ya Allah. Malu kita. Gitu loh. Ya. Ada yang sangat menarik Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ustadz Padang Garamatan, Ustadz Papua. Ya. Papua itu dia menceritakan ada seorang mu'alaf muslimah, ya, seorang wanita mu'alaf, seorang muslimah, dia menjadi seorang mu'alaf di usia 59 tahun. 59 tahun. Apa kata dia? Ustadz, kalau 1 tahun saya tidak bisa baca Al-Quran, kitab saya ini, kitabnya umat Islam ini, yang hurufnya keriting-keriting ini. Nah, lihat rambutnya. Ya kan agak ribet begitu kan ya. Kalau 1 tahun saya tidak bisa baca ini Ustaz, saya kembali kafir. Percuma saya sebagai seorang muslim tapi tidak bisa baca petunjuknya. Itu katanya dengan tekadnya. Akhirnya apa? Dengan seizin Allah, dengan rahmat Allah, di usia 60 tahun dia bisa baca Al-Quran. Lah kita udah 50 tahun sebagai seorang muslim nggak bisa baca Al-Quran, ya Allah. Sampai Pak Cici tadi bingung, saya mau baca Al-Quran. Nggak ada, gue ngaji, gitu, nggak ada. Harusnya itu tadi, kalau kita pahami tadi, wah kita akan membaca Al-Quran. Begitu. Itu tadi, saya aja baca Al-Quran. Saya pernah ingat kayak gini. Waktu itu pernah kita adakan kegiatan, kita ada waktu itu tamu dari Saudi. Nah, saya itu sebagai MC-nya. Ayam, fadhal. Yang kedua, ya, yang kedua sebenarnya apa? Membaca Al-Quran. Fadhal wali. Alikhwan, fadhal. Man yuridu ayat Al-Quran. Ya, mana yang mau? Apa kata saya? Anak, Al-Quran. Saking begitu dia tadi paham, ini ada kemuliaan di dalamnya. Dia kan membaca. Gitu. Jangan kita merasa takut salah baca itu. Kalau kita salah nggak pernah baca-baca, gitu. Ya, karena nanti Ustaz katanya kalau baca Al-Quran salah itu dosa Ustaz. Ya dosa itu nggak mau baca. Gitu. Dalam hadis Rasul mengatakan pada kita, apa kata Rasul pada kita? Al-mahiru bil Quran, falahu ma'asafatil kiramil bararah. Orang yang mahir bersama dengan Al-Quran, orang yang mahir dengan Al-Quran, artinya bagus bacaannya, baik pemahamannya, ma'asafaratil kiramil bararah. Dia akan bersama malaikat-malaikat yang taat lagi mulia. Wallati yatakakka fil Quran. Adapun orang yang belum lancar bacaannya, belum bagus bacaannya, tapi dia semangat membaca Al-Qurannya, falahu ajrani, maka dia dapat 2 pahala. Masya Allah. Ya, jadi jangan saling saudara-saudara nantinya lagi. Ini masih ada 1 part lagi nih minggu depan. Kalau besok bagi bilang saja ngaji Al-Quran. Siap gitu. Siap. Siapin ya. Siap. Begitu. Ya. Ya. Ini Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nah itu tadi kalau kita paham, mau apa? Membaca. Gitu loh. Akhirnya apa? Si ibu muslimah ini tadi yang baru sebagai seorang mu'alaf di usia 61 tahunnya, 60 dia bisa baca Al-Quran, 61 tahunnya dia sudah menghatamkan 117 kali Al-Quran. Masya Allah, subhanallah. Coba renungkan, kita udah berapa puluh tahun sebagai seorang muslim, udah berapa kali khatam? Lalu kita setiap tahun ini diingatkan terus nih, Ramadan bulan Al-Quran, Ramadan bulan Al-Quran. Gitu. Tapi kita nggak pernah khatam Al-Quran. Itu tadi kunci pertama yang kita berpegang, mengimani dan membenarkan Al-Quran. Ya, ini Bapak sekalian rahmatullah. Akhirnya apa? Di usia 62 tahunnya dia sudah menghatamkan kembali Al-Quran sebanyak 217 kali khatam Al-Quran. Di 217 kalinya dia wafat. Subhanallah. Jadi 3 tahun dia sebagai seorang muslimah, dia sudah menghatamkan Al-Quran kurang lebih 334 kali. Kita yang bertahun-tahun gak pernah khatam-khatam. Paruh aja enggak. Jangan ke separuh, 1 juz saja belum. Ya, karena yang baca cuma
coba Yasin terus. Ya, gitu. Yang mana mau katakan ada 1 juz juga nggak dapat gitu Yasinnya. Kalau Yasin apa? Ijam. Nah ini Bapak sekalian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jadi yang kedua itu sikap kita harus apa? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Ya, karena kita ada kerugian Bapak sekalian kalau kita baca Al-Quran. Karena setiap huruf yang kita baca itu tabungan pahala 1 huruf Pak, 10 kebajikan. 1 huruf yang kita baca kebajikannya 10. 1 hurufnya. Alif Lam Mim. Kita baca Alif Lam Mim. Maka apa? Alif Lam itu bukan 1 huruf, tapi apa? Alif 1 huruf, Lam 1 huruf, Mim 1 huruf. Berarti apa? 30 kebajikan kita dapatkan baru 1 huruf ayat saja. Akhirnya berikan kalau itu saya ngaji terus. Ya udah silakan. Yasin sadaqallahu nabi. Lumayan 20. Ya. Ini maksudnya rahmat subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi jangan kita meninggalkan Al-Qur'an atau kita hanya menjadi orang yang dekat Al-Qur'an hanya di bulan Ramadan toh. Ya, harus terus kita baca. Makanya itu tadi yang dikeluhkan Rasul tadi, umatku itu mengacukan Al-Qur'an. Salah satu mengacukan itu apa? Dia tidak marah mau membaca Al-Qur'an itu. Ya, tidak pernah membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu namanya dia mengacukan Al-Qur'an. Ini Bapak sekalian rahmat Allah SWT. Jadi kita harus membaca Al-Qur'an. Ya, selain dia baca itu dapat pahalanya, kita juga dapat kemuliaan. Apa kata Allah? Kata Rasulullah sebuah hadisnya, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Dalam hadis dikatakan lagi yang lainnya, Rasul mengatakan kepada kita, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca olehmu Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu nanti datang di hari kiamat memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Pertolongan, naungan bagi orang yang membaca Al-Quran itu. Ini Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sikap kita yang kedua terhadap Al-Quran, kita membacanya. Jangan sampai kita jauh asing membacanya. Ini mumpung masih setengah paruh lagi, kalau bisa separuh ini bisa sekali Al-Quran khatam. Ya, tekadkan, yakin bisa. Gitu. Ya, saya yakin bisa mengkhatamkan. Asal kita ada kesungguhan. Ya, ini nggak perlu harus sampai sama seperti Imam Syafi'i lah, nggak perlu. Gitu ya. Minimal kita sudah keinginan setiap hari apa 1 bulan sekali bisa khatam Al-Quran. Ini Bapak sekalian rahmatullah saudara. Kemudian yang ketiga, sikap kita pada Al-Quran adalah yaitu memahami isinya. Pelajari isinya. Ya. Pahami apa yang terdapat dalam Al-Quran. Karena tadi dia akan memberikan petunjuk bagi kita dalam setiap masalah kita. Ya. Bagaimana kita akan bisa mendapatkan solusi dari setiap persoalan kita kalau kita nggak pernah dapat berarti adalah Al-Quran. Padahal solusi yang Al-Quran itu solusi yang paling jitu, paling mantap solusinya. Gitu. Ya, paling benar. Gitu. Yang diberikan Al-Quran. Contoh, Bapak sekalian rahmat Allah SWT. Kita pengen nggak keluar dari masalah di negeri kita ini? Mau nggak? Ya. Kalau kita kan berpikirnya kalau mau pemilu. Bukan itu saja. Kata Allah apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Itu solusi Al-Quran. Kalau sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman lagi bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, akan Allah bukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan dari langit maupun dari bumi. Makanya kalau kita banyak bencana, banyak musibah, karena kenapa? Karena kita tidak membekali diri kita dengan iman dan takwa kepada Allah. Makanya apa kata Allah? Fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Kami cabut keberkahan itu karena ulah perbuatan mereka sendiri. Ya, jadi alam ini, Bapak sekalian, itu bukan dikarenakan ini fenomena alam, wajar kalau curah hujannya tinggi, wajar banjir, begitu. Enggak.
Oh ini gempa karena kenapa? Karena kita memang berada di bawah lempengan lempengan daripada gempa bumi. Jadi wajar kita selalu gempa. Tidak, itu semuanya makhluk Allah. Mereka berontak karena kenapa? Apa kata Ebit yang ada tadi? Mungkin alam ini sudah bosan melihat dosa-dosa kita. Betul kan? Jadi sebenarnya mereka itu memang kenapa? Kesal. Manusia yang merupakan makhluk Allah yang paling mulia, mereka tidak memuliakan diri mereka dengan Allah. Di situ yang bumi padanya marah. Dalam apa yang dikatakan? Ketika amanah itu diberikan kepada langit dan bumi yang begitu besarnya, mereka menolaknya. Manusia yang mau menerimanya. Maka mereka kesal. Karena manusia tadi yang diberikan oleh kemuliaan tadi tidak melaksanakan kewajibannya lagi. Nah disitulah makanya kita perlu pandang memahami Al-Quran. Ini Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita pahami, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terapkan dalam keseharian kita. Gitu. Jangan yang enak-enak aja dipilih. Gitu. Misal kalau bapak-bapak milihnya apa? Poligami begitu ya. Ya, milih yang enak-enak begitu. Nah, kadang-kadang ngancam istrinya. Kalau seorang istri diajak suaminya ke kamarnya, dia menolak, malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Pakai dalil suaminya. Ya, nggak bisa begitu. Gitu. Ya, ini Bapak sekalian, harus kita amalkan. Nilai itu Al-Quran kita amalkan lagi di masa hari. Amin, coba akan keberkahan. Ya, makanya kita jauh dari Al-Quran itu akan timbulnya banyak apa? Faqaznam kata Allah tadi. Akan tetapi kalian mendustakannya, fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Kami cabut keberkahan itu karena ulah perbuatan kalian sendiri. Makanya apa yang sudah kita dapatkan dari Al-Quran, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, contoh, Al-Quran menyuruh kepada kita, ya, atau melarang kepada kita, la tubtilu shadaqatukum bil manni wal azza. Jangan kamu gugurkan sedekah-sedekahmu, kebaikan-kebaikanmu itu dengan celaan dan makian. Makanya disebutnya dengan sedekah. La tubtilu shadaqatikum, bukan la tubtilu infaqakum, bukan. Tapi kalimatnya sedekah. Karena yang namanya sedekah itu, Bapak Ibu sekalian, dia bisa bersifat materi, bisa bersifat non materi. Nah, itu ya. Jadi kalau kita bersifatnya materi itu uang. Kalau dengan non materi, dengan perilaku, gitu. Perbuatan itu non materi. Maka apa kata Allah? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal azan. Jangan kamu batalkan sedekah-sedekah yang telah kalian lakukan itu dengan celaan dan makian. Lu kalau gua tolong, lu gak kayak gini kan? Hapus tuh pahalanya tadi. Ya, ini kadang-kadang itu begitu. Banyak. Iya. Mudah-mudahan di DKP enggak gitu. Ya, enggak jauh berbeda. Ini Bapak sekalian Allah subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita amalkan. Artinya apa? Kita jauhkan perbuatan itu. Kalau kita ngebantu ya sudah. Gak perlu kita berpikir. Kalau kita ngebantu, nanti kita akan dibantu lagi. Tidak. Ya, boleh jadi kalau Allah belum berikan sesuatu kepada kita, itu terbaik untuk kita. Jangan kita berpikir yang baik itu hal-hal yang menyenangkan kita. Belum tentu yang menyenangkan itu baik untuk kita. Boleh jadi yang menyenangkan itu malah kadang-kadang bisa menjerumuskan kita. Ini Bapak sekalian rahmatullah. Itulah makanya tadi sikap kita pada Al-Quran harus kita apa? Yang sudah kita tahu kita amalkan. Ya, salah satu contoh lagi dalam Al-Quran katakan apa? Memakmurkan masjid. Nah, ya, memakmurkan masjid, mushola itu sama aja lah ya, gitu ya. Jadi kalau dalam literasi dalam fikih Islam itu, yang namanya mushola itu sebenarnya lebih luas daripada masjid. Ya. Jadi kalau masjid itu tempatnya khusus. Masjid apa?
tempat yang dibuat secara khusus untuk sujud. Kalau musola itu tempat sholat, di mana aja bisa jadi musola. Ya kan? Kadang-kadang berat mau datang ke musola ini, sholatnya di ruangan, itu musola, gitu. Makanya kita dapatkan di luar negeri, kawan-kawan saudara-saudara kita, ada yang sholatnya di mana? Di Town Square. Di Amerika itu kan dibuka tuh sekarang, iya kan? Di Town Square itu, jadi mereka bisa, itu tempat ramai bisa sholat. Kemarin sholat di situ pas itu ya? Iya. Ya, ini itu namanya musola yang itu. Gitu. Jadi lebih luas tempat sholat. Di tempat sholat ini bumi Allah ini tempat sholat. Nah, tapi kalau masjid tempat khusus secara untuk tempat sujud. Ini dan apa yang dikatakan apa? Memakmurkan masjid. Ayo kita ramaikan masjid-masjid di sekitar kita. Ya, kita yang sudah tahu makmurkan masjid kita. Ya. Apabila sudah dengarkan azan, segera datang ke masjid. Karena kenapa? Kata Rasul, ketika ada didengarkan suara kumandangan azan, setan itu enggak datang ke masjid, dia lari. Makanya kalau udah dikumandangkan azan, enggak datang ke masjid, berarti dia udah. Yang lari itu setan. Lari. Itu. Ya. Ini bagus kan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh berarti kalau nunggu di kantor enggak lari berarti. Biasa dia. Dijerit panas. Ini bagus kan rahmat Allah. Nah ini sikap kita pada Al-Quran. Yang pertama kita imani dan kita benarkan dulu. Kita yakin, meyakinkan dulu. Kalau kita yakin, insya Allah kita akan mudah membacanya. Kita akan mudah untuk memahaminya. Kita akan mudah pula untuk mengamalkannya. Insya Allah, ya. Termasuk ibu juga akan mudah untuk mengamalkannya. Ya, jangan, mohon maaf. Kadang-kadang ada yang ibu-ibu itu jilbab itu hanya waktu di luar. Setelah di komunitasnya nggak lagi pakai jilbab. Di rumah nggak pakai jilbab, ngejemur pakaian nggak pakai jilbab, begitu ya. Udah tuh pakai apa? Tanah HW pula lagi. Pas kantor kok pakai jilbab. Ya, pakai dasternya juga apa? You can see, you punya ketek buat terasi. Yakin itu seperti itu. Nah ini bawaskan rahmatun. Mari, karena Allah itu adalah wanita tubuhnya Allah, tapi itu tuh seperti itu. Ini mungkin sebagai awal kita diskusi. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa memahami Al-Quran sebagai sesuatu yang kita yakini terlebih dahulu. Kalau kita sudah yakin, insya Allah akan mudah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Demikian, Allah wafiq lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakallahu khair pada Ustaz Henry yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua pada pagi hari ini. Ada yang dapat kita ambil kesimpulan tadi, bagaimana kita bersikap dengan Al-Quran. Yang pertama kita membenarkan dan mengimani, kemudian bagaimanapun kita membaca Al-Quran, memahami, kemudian mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kita pada pagi hari ini, atau di luar itu juga dipersilahkan kalau Bapak Ibu ada yang dikonsultasikan. Silakan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya mengenai yang tadi yang dikatakan Pak Ustadz, musola, tempat sholat dimanapun bisa. Saya mau nanya sedikit aja, itu kan sekarang tuh kalau sholat Idul Fitri itu kebanyakan orang ngegelar tikernya di lapangan, itu bukan di masjid. Itu gimana Pak Ustadz? Ya mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, untuk Idul Fitri, Idul Adha, salat di musola. Salat di musola. Salat di musola apa? Lapangan. Gitu loh. Jadi bukan musola tidak dekat masjid, bukan. Tapi di lapangan. Itu yang sebenarnya secara syariahnya itu. Di mana tujuannya? Karena di situ adalah hari kegembiraan. Jadi semua orang disuruh untuk datang. Yang haid suruh datang juga. Yang lagi berhalangan suruh datang. Jangan yang baru ngahirin suruh datang, jangan gitu loh. Karena kenapa? Di situ kegembiraan. Mau anak-anak kecil semuanya disuruh datang oleh Allah.
Itu untuk apa? Saupos, menunjukkan kekuatan umat Islam. Jadi bukan di musola. Nah itu musola apa? Menggambarkan umat Islam begitu pecah. Ya, akhirnya mereka sepakat. Coba ada berapa lingkungan masjid itu di sekitar situ? Yuk kita pakai di musola. Belum rapat udah mikirin bagi hasilnya kayak mana. Kan sering otak aman yang dipikirinnya. Gitu. Enggak, kalau kita di masjid kita sendiri kan lebih banyak dapatnya gitu loh. Ini enggak memikirkan tentang persatuan umat. Gitu. Kan masing-masing nih, musola yang ngadain, musola sedang ngadain. Gitu loh. Padahal hakikatnya Idul Fitri, Idul Adha itu apa? Saupos, menunjukkan, memperlihatkan kekuatan umat Islam. Sampai susul bawa semuanya, gitu loh. Pembantu semua, tidak ada lagi di rumah, gitu. Waduh, kalau nggak ada di rumah kacau. Yang ada orang rumah aja motor hilang, ya kunci lah, begitu loh. Ya, jadi intinya tuh kalau Idul Adha, Idul Fitri itu di lapangan harusnya, gitu. Tadi itu menunjukkan sauposnya kaum muslimin. Yang kedua untuk apa? Bisa bersilaturahim seluruhnya kaum muslimin, gitu. Ya, itu untuk Idul Adha, Idul Fitri itu begitu. Nah nanti kalau hari-hari kalian sudahlah silakan di musolanya lagi, ya kan? Tapi kalau Idul Fitri Idul Adha cuma setahun kan cuma 2 kali. Gitu loh, ya cuma kadang-kadang mohon maaf aja, na'udzubillah. Itu yang rebut itu masalah impaknya aja sebenarnya. Masalahnya di situ kadang-kadang yang dipikirkannya. Sama tugasnya Gitu juga. loh, sama tugasnya juga, gitu loh. Iya kan? Ya. Nah jadi itu, Bapak sekalian, kita mau paham. Jadi musola yang dalam hadis Rasul tadi itu tentang Idul Fitri itu adalah apa? Bukannya musola yang mati kata yang kita pahami ini. Gitu. Dia apa? Lapangan. Seperti begitu. Ya, lapangan. Itu intinya ke sana. Ya. Insyaallah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi ibu-ibu dalam? Ya, makasih Pak Ustadz. Tadi kebetulan saya terlambat, tapi ada poin dari Ustadz yang menyatakan bahwa Al-Quran itu sebagai asifah, sebagai pengobat. Nah, supaya kita paham asifah itu sebagai obat, apa yang maksudnya kita lakukan gitu? Apa kita, maksudnya kan kadang-kadang ada, baca apa gitu. Mungkin mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Iya. Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an sebagai syifa'ul lima fisudur, obat bagi jiwa kita. Ya, obat bagi jiwa kita. Jadi kita harus memahami obat yang paling terbaik itu adalah dekat kita dengan Al-Qur'an. Gitu. Ya, itu obat yang paling terbaik adalah dekat dengan Al-Qur'an. Gitu. Jadi bukan dengan zat-zat kimia atau dengan yang lainnya, Al-Quran saja. Karena kenapa? Penelitian para ulama-ulama kita menelitinya, kalau kita baca Al-Quran, rutin baca Al-Quran aja, makanya kalau suka mengajarkan pas satu hari kan 1 juz. Jadi kalau 1 juz kita baca Al-Quran itu kan sudah menggerakkan seluruh sel-sel saraf kita akan terbuka. Begitu loh. Ya. Lain kalau kita baca Al-Quran itu diam, nah itu nggak benar. Misalnya baca Al-Quran itu baca dalam hati, Bu. Subhanallah. Nggak sehat, gitu loh. Nggak sehat. Yang dibaca apa? Jadi harus gerak. Anggota tubuh kita ini, mulut kita akan gerak, gitu loh. Karena pusat daripada kesehatan tubuh kita apa? Pusat dari atas ini, gitu loh. Jadi kalau ini udah sehat, insya Allah sehat seluruh tubuhnya. Nah, jadi artinya kita harus meyakini yang kalau kita dekat Al-Quran itu kita akan sehat, gitu. Itu yang kita yakinkan. Nah, maka tidak ada bacaan khusus yang harus ini tadi, ya. Tapi yang paling penting dalam kita baca Al-Quran itu yang jelas kita memohon kepada Allah. Maka di situ kata apa? Kita dalam baca Al-Quran disuruh untuk ta'awuz terlebih dahulu. Nah, ya kan, ta'awuz. Mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung
dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Karena kenapa? Karena kalau kita mau buat kebaikan itu kan pasti godaan syaitan kan paling kencang. Bisa saja waktu kita lagi ngaji ditiup-tiup di mata kita. Masih tahu. Kita lagi ngantuk. Ya. Jadi jangan kita langsung baca pertama bismillah, ta'awuz dulu. Gitu loh. Ya. Fasta'iz billah. Ucapkanlah isti'azah. Nah, itu cara kita untuk baca Al-Qur'an. Kemudian supaya kita bisa dapatkan syifa yang tadi. Kemudian lagi, Bapak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita baca Al-Qur'an, berwudu terlebih dahulu. Berwudu. Ya, makanya dalam Quran dikatakan la yamassuhu illal mutahharun. Itu menjadikan landasan untuk apa? Berwudu sebelum kita baca Al-Qur'an. Boleh nggak kita baca Al-Qur'an itu dalam keadaan tidak berwudu ataupun batal wudunya? Boleh, tapi makruh, kurang disukai. Ya, karena Al-Qur'an itu suci. Maka kita harus juga suci sehingga kita dapatkan apa? Manfaat daripada kesucian Al-Qur'an yang kita baca tadi dengan hati kita yang suci tadi. Jadi berwudu. Kemudian menghadap kiblat. Nah, jadi kalau kita baca Al-Qur'an itu harusnya apa? Utamakan menghadap kiblat. Nah, ya, kalau kita nggak cari senderan, gitu. Ujung, ya baca Al-Qur'an sebenarnya dan langsung ngantuk. Betul ya? Ini, gitu loh. Ya, ini Bapak sekalian rahmat Allah sebentar. Insya Allah begitu Bu ya. Jadi gak ada secara khusus bacanya ya. Paling tadi ta'awuz tadi. Kita mulai dengan baca ta'awuz. Insya Allah akan lebih memudahkan. Karena kita tadi memohon kepada Allah dengan sepenuh hati kita untuk dilindungi dari segala godaan syaitan. Karena baca Al-Quran itu membiasakan baca Al-Quran satu juga berat. Begitu. Tapi kita sudah mampu menghadapi itu 1 bulan kan olah hati kita. Kalau kita bisa atasi dengan baik, insya Allah akan bisa termudah kita baca Al-Qurannya. Bahkan kalau udah orang yang biasa itu udah enak baca Al-Quran tuh nggak mau 1 juz saja, atau lebih dari 1 juz. Nah, ya, insya Allah begitu. Allah lebih sawab. Ada lagi. Ya. Ini ada ada yang ngirim WA ke saya pertanyaan, tapi nggak mau disebutkan siapa yang terima ya. Katanya Ustaz, mana yang lebih baik membayar zakat fitrah dengan uang atau bahan pokok makanan? Bagaimana hukumnya? Iya. Ya silakan siapa yang ini. Menyambung dari Ustaz tadi, kalau baca Al-Quran adabnya sebaiknya wudhu dulu gitu Ustaz. Tapi misalnya Ustaz, kita ambil contoh kalau misalnya kita lagi antri di rumah sakit, itu kan panjang suka antrinya di bank gitu. Terus apalagi kalau bulan Ramadan, gimana kalau kita sambil antri itu baca Al-Quran gitu Ustaz, tapi kita lagi tidak berwudu gitu, apakah harus wudhu dulu kemudian menghadap kiblat tadi Ustaz? Agak susah juga ya dari tempat duduk dulu gitu. Nah kemudian untuk sekarang ini kan banyak orang yang suka yang simpel-simpel gitu Ustaz. Jadi kemana-mana itu suka jarang bawa Al-Quran, jadi bacanya itu lewat handphone itu menurut Ustaz gimana? Apakah termasuk adab juga atau hal-hal yang harusnya dihindari gitu? Terima kasih Ustaz. Iya. Yang kedua yang saya tanya ya, jawabnya ya. Jadi berkaitan dengan kita, makanya salah satu yang dianjurkan kepada kita apa? Jaga wudhu. Itu salah satunya ya, jaga wudhu. Karena kenapa? Wudhu kan keberkahan bagi kita. Ya, wudhu itu kalau kita jaga wudhu itu kan menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya kalau kita mau apa-apa tuh kalau bisa berwudhu dulu. Ya, misalnya dari rumah kita mau kantor, wudhu dulu terlebih dahulu. Nanti kalau batal lagi, kalau bisa sembari duha wudhu lagi. Nanti pas zuhur udah dalam kondisi berwudhu kan, terjaga wudhu kita. Nah, jadi kalau bisa biasakan kita selalu berwudhu. Nah, jadi bukan hanya untuk sholat kita berwudhunya. Ya, insya Allah akan nikmat ketika. Kemudian boleh nggak kita baca Al-Quran melalui jaringan aplikasi yang ada di dalam HP kita nih? Boleh. Tetap dong pahalanya sama. Gitu. Tetap dong pahalanya sama. Tapi HP ini bukan Al-Quran, gitu ya. Tapi ada aplikasi Al-Quran di dalamnya. Boleh kita baca. Gitu. Dapat pahalanya sama dapat pahalanya. Gitu. Ya. Ini. Nah, kemudian kalau tidak menghadap kiblat, fa aina ma tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Enggak ada masalah. Karena kan suatu tempat tidak kita ketahui ada kiblatnya. Kan begitu. Silakan saja. Ya.
boleh kita sembari ngaduk kepada kasir baca Al-Quran, gitu ya, boleh, gitu ya. Di meja kasir, depan kasir kan kita lagi duduk gitu ya, jangan di depan kasir kita ngaji Al-Quran, pikirin kita lagi ngerukiah ya. Nah, gitu ya. Nah, nanti malah satpam yang dipanggil. Ini macam-macam ini. Ya, jadi seperti gitu, itu boleh, silakan, nggak ada masalah. Manfaatkan waktu kita tadi itu baca Al-Quran, gitu loh. Itulah menunjukkan kita Pak sangat akrab dengan Al-Quran, gitu, ya. Insyaallah begitu. Tapi jangan di tempat-tempat yang najis, gitu ya. Kata kita harus mengingat Allah dimanapun saja. Lagi di kamar mandi, murajaah Al-Quran ya, itu nggak dibenarkan. Insyaallah begitu ya. Itu silakan, boleh pakai ini. Kalaupun tadi kita nggak dalam keadaan tidak berwudu, ya juga nggak apa-apa. Seperti itu, tetap dapat pahalanya juga. Ya, insyaallah. Ya. Tapi kurang sempurna, ya, kurang sempurna bukan tidak boleh, tapi kurang sempurna. Insyaallah begitu. Makanya kuncinya saya katakan tadi apa? Kalau dalam apapun jaga wudu kita. Kalau bisa tidak mau apapun sudah mulai wudu lah. Jadi jangan kita berpikir wudu itu hanya waktu untuk sholat. Tidak. Ya. Bahkan kita tidur saja suruh untuk berwudu. Bahkan mohon maaf, misalnya mau nambah lagi, nah, tahu Bu nambah lagi Bu? Iya kan? Bukan nambah makanan gitu ya. Nah, mau nambah lagi, wudu dulu kata Rasul. Kalau tadi mau ulangi lagi kata Rasul, bersihkan lalu berwudu, main lagi silakan. Gitu. Ya, insyaallah seperti begitu. Itu yang pertama yang tadi ya, masalah Al-Quran. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah zakat fitrah. Bapak sekalian, kita harus mengetahui esensi dari zakat fitrah itu adalah supaya orang miskin itu bisa berhari raya. Ya, bisa berhari raya. Seperti itu. Jadi orang miskin bisa berhari raya. Gitu. Nah makanya memang ada sebagian pendapat ulama. Di sini ada perbedaan pendapat ulama yang hanya membolehkan diganti dengan apa? Dengan uang. Itu kalau masalah mazhabnya Hambali apa Hanafi. Itu boleh diganti. Yang lainnya tak boleh. Harus makanan pokok. Gitu. Ya. Syafi'i lebih-lebih. Dia harus tetap makanan pokok. Begitu. Tapi ini kan perbedaan pendapat. Kalau perbedaan pendapat, kita tinggal boleh memilih, gitu. Ya, silakan begitu. Karena berpikirnya gini, kalau semuanya kasih makanan pokok kita apa? Beras. Masa nggak ada beli ikannya? Makanya boleh jadi dikasih uang itu untuk apa? Dia bisa beli lauk, gitu. Ya, saya yakin. Karena kenapa? Mereka pun juga pengen berbahagia di hari raya itu, gitu loh. Ya, insya Allah. Ya, nggak ada masalah seperti itu. Tinggal perbedaan pendapat. Yang tinggal kita mau mana pendapat yang bisa kita ambil seperti begitu. Ya, insyaallah begitu. Karena saya berpikir tadi yang namanya zakat fitrah itu bagaimana orang miskin bisa berhari raya, bisa bergembira juga. Maka supaya apa? Dapurnya ngebul juga. Kalau dulu mungkin di masanya Rasul itu dengan adanya gandum cukup mereka bisa buat roti, kan udah selesai. Kita kan nggak biasa makan cuma roti aja. Ya, ini. Jadi silakan aja. Ya, mana yang kita pilih, yang mana menurut kita yang terbaik, gitu ya. Insyaallah. Dikasih berat, dikasih lagi tambahin lagi, boleh aja. Gitu. Ya. Udahlah saya ragu, udah saya ngasih beras, udah saya berinfak dengan beli daging untuk dia 1 kilo. Ya udah itu lebih bagus. Silakan aja. Ya. Insyaallah begitu. Tinggal mana yang kita yakin, udah saya keluarkan uangnya saja. Nah, apalagi kita seperti PNS kan, jadi potong duluan nih. Zakat fitrah kita, betul nggak? Udah berupa uang, betul kan? Iya. Udah potong kalau ini bendahara, ya kan? Seperti begitu. Teh belum cair, udah potong duluan. Insyaallah begitu ya. Wallahu a'lam. Mungkin ini ya, ada pertanyaan lanjutan dari zakat fitrah tadi. Kalau di kampung-kampung ya, di perkampungan kita kan kebanyakan memang tetap zakat fitrah beras. Tapi kalau kadang-kadang banyak mereka dapat beras kemudian dijual lagi Ustaz, dijadikan uang gitu kan. Karena untuk tadi, karena berasnya sudah ada gitu kan di kampung kan biasanya karena ada hasil panen kan, akhirnya dibelikan dia yang lain gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Ustaz,
kalau di kampung-kampung itu kan ada juga menerima zakat fitrah dia, menerima zakat fitrah, kemudian petugas masjidnya itu kemudian menjual beras zakat fitrah itu untuk kepentingan masjid, Ustaz. Bukan untuk kemudian dibagi-bagikan lagi. Harusnya kan didistribusikan lagi kepada yang berhak menerima zakat. Itu gimana maksudnya? Jadi Bapak sekalian, kalau zakat fitrah itu khusus fakir miskin, fokusnya. Sedangkan kalau zakat mal itu kepada 8 asnaf tadi semuanya bisa dapat. Nah, gitu ya. Jadi berbeda fokusnya. Jadi karena tujuannya zakat fitrah itu supaya orang miskin bisa berhari raya. Silakan kalau misalnya orang diberikan zakatnya itu lalu dia menjual, itu boleh, karena itu memang udah hak dia. Itu, jadi nggak ada larangan, nggak diperbolehkan, karena itu udah hak dia. Gitu. Cuma kan kadang-kadang ketika dibagikan itu kan nggak sesuai ininya, nggak sesuai dengan kebutuhannya. Masa cuma dapat 5 kilo dijual lagi 5 kilo? Iya kan? Rata-rata berapa sebanyak dikasih orang yang zakat itu? Zakat orang miskinnya? 5 kilo. Betul kan? Masa dijual lagi 5 kilonya? Nah, kan nggak masuk akal kita. Dia dapat cuma 5 kilo, gitu kan ya? Lain kalau misalnya apa? Setiap orang miskin, karena misalnya zakat hari itu kumpulnya sekitar 10 ton. Ada masyarakat miskinnya ada berapa? Misalnya ada 100 orang di situ. Nah, 50 ton, 10 ton dikali 100 ton berapa? Berapa? Per orang dapat berapa? Sekian. Kan lumayan itu. Ini kan nggak begitu. Gitu loh. Nggak usah banyak-banyak. Antara 5-10 kilo itu masih perdebatan. Betul nggak? Panitia saja mau menetapkan itu 5 kilo sampai 10 kilo itu masih berdebat. Gitu. Nah, tepat nggak lagi gitu? Nggak juga. Gitu. Lain kalau misalnya tadi saya bilangin tadi 10 ton, kemudian dibagi kepada 100 orang, saya yakin 1 juta dapat. Bisa dijual sama dia. Itu layak. Ini enggak. 5 kilo mau jual, saya mau beli. Udah dijual, beli ya beras saya. Berapa? Terserah deh. Kesian bener kan? Enggak berharga apa Pak? Terhina lagi dianya. Gitu loh. Nah itulah makanya tadi ada sebagian ulama, makanya ini ada perbedaan pendapat, ya. Ini adalah perbedaan babnya, perbedaan pendapat. Mau yang pakai beras silakan, nggak boleh menyalahkan yang nggak pakai beras, mencoba duit. Mungkin dia niatkan untuk apa? Supaya dengan uang itu bisa bermanfaat untuk dia bisa berhari raya. Seperti begitu. Makanya pisahkan antara zakat fitrah dengan zakat mal, jangan digabung-gabungin. Gitu loh. Ya, insyaallah begitu. Allah bisawab. Ada lagi? Satu lagi? Iya. Saya mau nanya Kak, kalau panitia zakat itu bisa dikatakan panitia atau amil itu? Iya. Satu tadi yang kedua, sama zakat fitrah itu baiknya berdasarkan jiwa apakah gitu? Kita kasih. Oke. Panitia yang ada di masjid itu bukan amil. Bukan amil. Ya. Dia petugas, jadi nggak berhak mendapatkan jatah dari amil itu sendiri. Nah, ya itu, ya paling kalau dia bisa memanfaatkan bisa kalau mau dibagi dari uang infak sedekah, jadi dikumpulkan. Nah, tapi kalau ada zakatnya itu dia nggak berhak dapat, seperti begitu. Tapi kalau karena upaya dia bisa dari infak sedekah yang ada. Nah, ya itu boleh. Kadang-kadang juga ada juga kan. Zakatnya sebesar 10 juta, infaknya 2 juta. Nah, bagian 2 juta itu, jangan yang 10 juta itu dibagi juga untuk amilnya. Nah, gak ada hak dia. Ya, apalagi sekarang Bapak sekalian, di negeri kita ini sekarang semuanya sudah harus sertifikasi profesi itu. Termasuk amil pun juga harus sertifikasi. Gitu, ya. Gak bisa sembarangan. Seorang amil itu ada sertifikasinya. Ya, insyaallah seperti begitu. Tidak ada nanti ada
Badan Negara, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Itu mengeluarkannya. Nanti ada asesmennya seperti begitu. Ya, saya lagi baru 2 nih yang sudah saya dapatkan sertifikasi pembimbing manasik haji. Nah, dia di manasik haji kalau sertifikasi nggak bisa kalau dia kayak ini. Ini lagi baru diikutin kemarin adalah sertifikasi penerima harta wakaf. Harus sertifikasi. Gitu. Ada asesmennya. Ya, ini. Jadi seperti gitu. Itu yang pertama. Jadi pengurus masjid dia membentuk menerima zakat, dia bukan termasuk amil. Ya, bukan termasuk amil. Karena amil itu bukan sekedar mengumpulkan, dia mendistribusikan, merencanakan, mendistribusikan tepat guna. Gitu. Kalau kita kan di masjid kan enggak, dia bagi hasil habis. Ya, itu akhirnya enggak tercapai tujuan zakatnya itu. Ya. Itu tesis saya S2 di Unila. MH-nya itu dari situ. Saya membuat undang-undang memahami tentang undang-undang zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kenapa zakat itu nggak bisa mensejahterakan? Karena tadi cara pembagian kita nggak tepat, gitu. Dapat 10 juta dibagi kepada 100 orang, udah 100 ribu, nggak selesai masalahnya, nggak terselesaikan, nggak tercentaskan di kemiskinannya. Karena caranya seperti begitu terus. Apalagi yang lebih anehnya lagi, muzaki sebagai amil. Dia punya yang mengeluarkan zakat, dia juga yang ngebagiin sendiri. Kan lebih afdol, gak hanya afdol. Yang namanya zakat itu harus ada yang mengelola. Makanya dia itu zakat mal itu nggak mesti harus dibagi hari itu habis. Makanya buat rencanaan. Itu atas zakat mal. Tapi kalau zakat fitrah habis 1 hari. Nah ini harus kita pahami. Maka tadi nggak bisa sembarangan ambil itu. Maka tidak ada asesmennya. Gitu. Ya, insyaallah seperti gitu. Terus yang kedua tadi, nah kalau zakat fitrah itu dia pembayarannya per individu, per jiwa. Bahkan anak yang baru lahir 1 hari saja wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. 1 jam sebelum sholat itu. Gitu. Ya, maksudnya gini kan, maksudnya pembagiannya itu nggak ada ketentuan harus per jiwa, tidak, 1 keluarga. Nah, jadi tinggal butuhkan aja. Nggak banyak loh. Misalnya ini yang saya katakan tadi, karena tadi tidak memiliki pemahaman ilmunya tadi, ya kan? Bagi-bagi aja, bagi rata semuanya. Yang satu punya anaknya 1, orang miskin punya anak 1, dapat 5 kilo. Yang ini orang miskin anaknya 3, 5 kilo juga. Itu nggak tepat. Nggak proporsional pembagiannya itu, gitu. Jadi harus. Bahkan kadang-kadang ironisnya gini, yang menurutnya dia sebagai amil bahkan lebih besar daripada yang dapat zakatnya. Kebanyakan. Ini, gitu loh. Kenapa? 10 juta, misalnya 8 juta lah, dibagi 8, berarti untuk amil 1 juta, tinggal 7 juta. Gitu kan ya? Yang amilnya cuma 4 orang, 5 orang, berarti 100 ribu. Yang ini tinggal 7 juta, yang dibagiin untuk 70 orang, 100 orang. Dapatnya berapa? 50 ribu. Nah, lebih gede siapa? Amil. Ini nggak proporsional, gitu lah. Ya, ini ya, insyaallah begitu ya. Jadi kepada keluarganya. Jadi bukan hitungannya per orang, kepada keluarga itu sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, insyaallah begitu. Jangan yang baru punya 1 dan anak yang 3 sama 5 kilo juga. Ya, insyaallah begitu. Kalau ingin mengelola, maka itu amanah. Kalau kita nggak bisa mengelola dengan baik, nah itu jadi dosa intinya. Ya, insyaallah gitu. Demikian. Allahumma sholli. Baiklah, terima kasih Pak Ustadz. Ini sangat menarik sekali masalah zakat, infak dan sedekah. Iya. Saya hanya yang mau saya tanyakan, kalau zakat itu kan dikeluarkan setahun sekali, ya. Artinya momen-momen Ramadan inilah yang terbaik ya Pak Ustadz untuk kita mengeluarkan. Nah, yang saya tanyakan di sini,
itu kan banyak sekali kita nih pergaulan kita tuh, misalnya dengan teman-teman ada yang susah gitu kan, saudara ada yang susah, tetangga ada yang susah gitu kan. Yang memang yang saya tahu kita lebih mengutamakan keluarga dulu, orang tua, kakak beradik maupun tetangga, itu setahu saya yang diutamakan, baru fakir miskin yang lain. Yang saya tanyakan di sini terkait zakat. Nah, zakat itu misalnya kita mengeluarkan zakat harta. Nah, ini momen Ramadan, misalnya kita bagikan zakat itu langsung, apakah bisa gitu? Tidak perlu pakai panitia. Artinya kita niatnya memberi zakat kepada orang-orang yang di sekitar kita yang saya katakan tadi, seperti tetangga, kemudian teman-teman kita yang dulu teman-teman sekolah gitu kan. Sering, karena saya ini terus terang, saya ini ada grup SD, SMP, SMA sampai grup kuliah. Nah itu, iya. Jadi saya tuh selalu ada kita kegiatan baksos ataupun kegiatan mengumpulkan zakat gitu. Nah itu yang saya tanyakan, itu tuh bisa nggak kayak gitu? Kita niat dalam hati kita itu adalah zakat mal kita, ya. Selain sedekah, ya kalau sedekah kita paham, kalau sedekah kan bukan membersihkan harta gitu. Kalau momen-momen ini kita utamakan dulu membersihkan harta. Mungkin kalau sedekah, mungkin kita utamakan di momen lain karena kita mengejar yang setahun sekali ini, Pak Ustadz gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau zakat mal untuk orang tua tidak ada, karena orang tua kewajibannya adalah berbakti. Jadi nggak ada zakatnya orang tua kita untuk orang tua kita. Kalau sama adik-adik kita, kalau dia sudah menikah, sudah berkeluarga, hidupnya susah, baru bisa. Tapi kalau dia masih tanggungan kita, itu nggak perlu dikeluarkan zakatnya, ya. Jadi bukan kewajiban itu, ada kewajiban kita. Tapi kalau keluarga kita, dia sudah menikah, kehidupannya susah, boleh kita keluarkan zakat kita untuk dia, boleh seperti begitu. Itu yang lebih utamakan. Kemudian Bapak sekalian Allah SWT, kenapa saya mengatakan harus memakai lembaga zakat? Ya, harus diambil karena perintah Allah kan khusus diambil dari orang-orang kaya tadi, diambil, dikelola supaya dikelola dengan baik. Supaya apa? Pemerataan, supaya juga tepat sasaran, tepat pula fungsinya, gitu. Ya, kadang-kadang sasarannya tepat, fungsinya nggak tepat, manfaatnya nggak tepat, gitu loh. Di mana sasaran betul sudah nih orang miskin, tapi manfaatnya kurang tepat. Karena kenapa? Tidak mengangkat derajat dia. Itu Bu ya, nggak mengangkat derajat dia. Masih begitu terus, gitu. Masih begitu terus. Catatan akan dia lagi dapatnya, dia lagi. Jadi kita nggak menyelesaikan masalah. Saya nggak menyalahkan. Silakan. Misalnya dalam grup itu kita mengelola zakatnya, silakan. Gitu kan ya. Misalnya satu grup ini, oke, kita mengelola zakat ini harus orang yang kompeten mengelolanya. Dan itu nggak mesti harus habis di bulan Ramadan, tidak, gitu loh. Ya, jadi jangan kita berpersepsi ini harus habis dalam Ramadan, tidak. Zakat mal itu bisa dihabiskan sampai tahun Ramadan berikutnya. Terus dihabiskan sampai Ramadan berikutnya. Nah, jadi artinya apa? Buat perencanaan. Jadi jangan misalnya nih satu grup kawan SD, SMP, SMA misalnya, satu grup ini satu kawan SMP terkumpul. Dari kawan-kawan yang pengen berzakat terkumpul 10 juta. 10 juta itu fokus kepada mungkin 3 orang kah untuk membangun ekonomi dia. Nah, kan begitu caranya. Gitu. Dia membangun ekonomi dia. Gitu. Ya. Misalnya pemberian bantuan dalam bentuknya zakat, tapi Pak, pemberian bantuan misalnya usaha. Nah, dia jangan kasih duit, nanti baru utang sama dia. Gitu loh. Ya, kamu membuka usaha apa? Kita bantu dari uang zakat. Begitu. Nah, kita kontrol, kasih edukasi. Nah,
seperti begitu. Ya. Oh, dia punya kelebihan apa? Dia bisa merancang ini segala macamnya, mau dia online-kan. Kita bantu untuk mengonline-kannya, pemasarannya. Nah, itu akan lebih baik. Jadi, yang namanya zakat mal itu bukan hanya sekedar bagi-bagi begitu saja. Tidak. Dan kebanyakan kita kan begitu. Nggak pernah yang ngebagi itu langsung gede gitu, nggak ada. Gitu loh. Padahal baginya apa? Paling tinggi-tingginya 200.000. Betul nggak? 300.000. Seperti begitu. Tapi dia nggak menyelesaikan masalah. Dia tetap miskin juga. Gitu. Tapi kalau misalnya fokus, nih tahun ini yang kita bantu saudara kita 5 orang, nah, berarti 2 juta. Kita kontrol apa kebutuhan dia dengan 2 juta itu. Ya, kalau untuk bayar utang dia, ya sudah lunas utang dia 2 juta itu. Tapi yang berpikir tahun depan utang lagi, berarti kan ada masalah orang ini. Kan begitu itu rata-rata. Jadi kita ingin juga berikan pelajaran dia supaya itu hidupnya terhormat. Gitu. Mulia. Itu zakat itu memuliakan orang. Gitu. Ya Bu ya, insyaallah begitu. Jadi buat silakan perencanaan. Gitu, silakan. Kalau misalnya nggak ada masalah, asal dikelola dengan baik. Tapi kalau kita sendiri, inisiatif kita sendiri, yang zakat kita sendiri, nggak ada kelompok begitu kan ya. Kalau kelompok buat rame-rame, nggak apa-apa. Kita sendiri lebih baik diserahkan kepada amil zakat biar lebih berdaya guna. Ya, dia ada punya program, boleh jadi program apa? Satu sarjana di setiap rumah orang miskin. Nah, dari uang zakat tuh. Berarti apa? Nanti anak yang sarjana tadi kan apa? Bisa mengangkat keluarga dia. Itu lebih bermanfaat ketika kita bagi apa? Setiap tahun dia terus kasih. Cuma berapa? 200.000. Nggak selesai masalah dia. Habis makan cendol doang kata paunya. Insyaallah begitu Bu ya. Gitu. Jadi dengan lembaga itu akan lebih berdaya guna. Ya, makanya program-program lembaga-lembaga zakat kan luar biasa. Bedah rumah orang miskin, begitu ya, menyekolahkan fakir miskin, begitu ya, memberikan keterampilan kepada anak-anak putus sekolah. Itu untuk apa? Tadi itu kan pemberdayaan uang zakatnya itu. Nah, kalau kita sendiri ngasihnya cuma ngasih apa ya, konsumtif ujungnya, begitu. Itu yang akhirnya tidak terarah dengan baik. Insyaallah begitu. Allah bisa. Baik, jazakallahu khair kepada Ustaz dan Bapak Ibu sekalian. Sudah ya? Sudah jam 11. Terima kasih Ustaz sekali lagi atas paparan sharingnya kepada kita semua pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan ada satu motivasi bagi kita semua untuk terus dan senantiasa dekat dengan dan berinteraksi dengan Al-Quran. Sebetulnya nanti minggu depan itu tema kita adalah tentang fikih zakat, kan? Tentang fikih zakat. Jadi besok pekan depan kita insya Allah akan lebih dalam lagi dengan Ustaz Sukron terkait dengan fikih zakat. Ya, silakan mau tentang zakat mal, zakat fitrah bisa kita diskusikan atau kita tanyakan, konsultasikan besok dengan Ustaz Sukron. Tapi sekali lagi alhamdulillah kita sudah di pengayaan tentang zakat fitrah maupun zakat mal. Mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan zakat fitrah kita, zakat mal kita di bulan Ramadan tahun ini insyaallah. Sekali lagi terima kasih Ustaz dan Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya pada hari ini. Dan sekali lagi pekan depan kita terakhir kajian rutin menjelang liburan Idul Fitri. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.